Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu sehat, diberikan kebahagiaan, serta dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin akan melanjutkan cerita dari film The Last Man on Earth season ketiga. Jadi buat yang belum menonton part sebelumnya, sangat disarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, karena cerita ini saling berkaitan. Dan kalau sudah, ambil kopinya, kita langsung saja masuk ke ceritanya. No. Oh, farts. Freak out. Jadi di video sebelumnya, Phil dan teman-temannya dikejutkan oleh sekelompok orang yang memakai APD lengkap. Melihat hal tersebut, Phil dan teman-temannya panik kemudian bersembunyi. Mereka juga sudah mempersiapkan senjata untuk melawan kelompok tersebut. Sementara kelompok itu sendiri mulai menggeledah rumah mereka secara perlahan. Karena merasa terdesak, mereka pun saling menodongkan senjata. Salah satu kelompok menyuruh teman-teman Phil untuk menurunkan senjatanya. Namun karena panik, salah seorang dari kelompok itu ditembak oleh Melissa. Kelompok itu pun ketakutan dan kemudian melihat temannya yang tertembak itu. Di saat sekarat, ia berkata bahwa mereka ke sana hanya untuk bergabung. Namun pada akhirnya, orang itu pun tewas di sana. Pria yang telah tewas itu mereka kuburkan bersama-sama. Setelah itu mereka saling berkenalan, dan ternyata ia adalah Pike Brown yang saat itu bersama temannya yang ia temukan di jalanan yang bernama Louis. Mereka bertiga telah melakukan perjalanan panjang, namun di tengah jalan mereka melihat cahaya lampu dan akhirnya mereka mampir di rumah Phil. Brown sebenarnya sangat ketakutan dengan virus itu, dan karena itulah ia tidak pernah melepaskan pakaian APD-nya. Dan ia juga percaya bahwa bunker yang diumumkan pemerintah benar adanya. Brown dan Louis kemudian meminta izin untuk bergabung dengan keluarga Phil. Teman-teman Phil sebenarnya keberatan, namun saat itu Phil mencoba meyakinkan teman-temannya bahwa mereka bukanlah orang yang jahat. Pada akhirnya Phil menerima Brown dan Louis untuk tinggal bersamanya. Tapi belum seharian di sana, teman-teman Phil tampaknya sudah tidak nyaman. Brown seperti orang pemarah dan tak tahu sopan santun. Namun saat itu, Phil mencoba membela Brown dan menyalahkan teman-temannya. Merasa curiga dengan Brown, Todd dan teman-temannya langsung menghampiri Louis. Mereka pun bertanya soal latar belakang Brown sebenarnya. Louis pun mulai bercerita soal rahasia yang disembunyikan oleh Brown. Louis sebenarnya juga khawatir dengan kondisi Brown. Louis merasa bahwa Brown telah terkena gangguan jiwa. Bahkan juga mengancam Louis untuk menurut dengannya. Mendengar cerita Louis, teman-temannya pun berkumpul dan meminta Phil untuk mengusir Brown. Namun saat itu Brown tiba-tiba datang dengan pakaian barunya. Brown juga berterima kasih pada Phil karena sudah berhasil meyakinkan bahwa virus sudah hilang. Brown pun juga bahagia karena ia akhirnya bisa merasakan udara bebas. Brown kemudian melihat-lihat rumah Phil dan menemukan foto keluarga Phil. Melihat foto Mac Miller di sana, Brown menjadi shock, kemudian memakai APD-nya kembali. Dan tiba-tiba menodongkan senapannya ke arah Phil, lalu kemudian bercerita soal seminggu sebelumnya. Sebenarnya pada saat itu Brown memukul Mike dari belakang karena ia ketakutan karena melihat pakaian APD Mike yang telah berlobang. Brown kemudian berasumsi bahwa Mike sudah terkena virus. Karena takut terjangkit, Brown pun akhirnya membungkus Mike di tempat karantina. Dan kini ia mengira bahwa Mike sedang bersama mereka. Karena takut terinfeksi, Brown pun menembak Phil dan teman-temannya. Wrong answer. Phil dan teman-temannya langsung berlari dan bergegas pergi, dan pada akhirnya Phil pun terpaksa menabrak Brown. Mereka pun mengungsi sementara, lalu menyuruh Phil untuk memastikan keadaan Brown. Namun saat Phil sampai di sana, ia melihat Brown telah tewas. Phil pun langsung membuang mayat Brown ke tempat sampah, lalu menjelaskan pada teman-temannya bahwa Brown telah tewas.
Mendengar itu, mereka pun sedikit lega. Namun pada pagi harinya, Carol tiba-tiba melihat kapal Bron yang sebelumnya berada di tepi pantai tiba-tiba menghilang. Mendengar itu, Phil pun langsung pergi ke tempat sampah tempat ia membuang mayat Bron. Dan benar saja saat itu, mayat Bron benar-benar telah hilang. Mereka juga menemukan bekas jejak darah yang menuju pantai. Karena merasa Bron masih hidup dan membahayakan nyawa mereka, Phil dan teman-temannya memutuskan untuk pindah tempat. Lalu di keesokan harinya, mereka mulai berkemas dan semua kenangan di tempat itu akhirnya mereka tinggalkan. Phil dan teman-temannya pun mulai melakukan perjalanan menuju San Francisco dan mereka pun tampak bahagia. Phil membawa mereka untuk tinggal di hotel paling mewah. Namun tiba-tiba di sana mereka merasa kecewa karena melihat kondisi kota yang telah hangus terbakar. Phil pun tiba-tiba teringat kalau 2 tahun yang lalu, di mana pada saat itu ia tak sengaja membakar sebuah pabrik kembang api. Phil pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf pada mereka. Melihat kota yang sudah tak layak lagi untuk ditempati, akhirnya mereka memutuskan untuk pindah ke Los Angeles. Mereka melewati perjalanan yang sangat panjang, sampai pada akhirnya mobil yang dikendarai Carol dan Erica tiba-tiba mogok. Carol dan Erica pun akhirnya terpaksa menumpang di mobil Todd, namun sayangnya mobil van yang dikendarai Todd pun kehabisan bensin. Dan pada akhirnya, mereka pun harus naik ke mobil tahanan yang dikendarai oleh Phil. Perjalanan pun kembali dimulai. Kota-kota pun mereka lewati. Mereka melihat keadaan kota saat ini benar-benar telah kosong. Sesampainya di perbatasan, mobil mereka tiba-tiba kehabisan bahan bakar. Dan pada akhirnya, mereka terpaksa melakukan perjalanan dengan jalan kaki. Beruntungnya saat itu mereka menemukan sebuah rumah di sana. Phil pun memutuskan untuk singgah di sana dan mengajak mereka untuk bermusyawarah soal tujuan selanjutnya. Hey guys! It's so pretty. Yeah, I'm sure it is. Now... Suatu malam Melissa melihat hal yang menakjubkan. Todd juga melihatnya dan kemudian ia pun juga terkejut. Mereka pun berkumpul dan melihat pemandangan itu. Ternyata saat itu mereka melihat sebuah gedung perkantoran kepolisian yang tampaknya layak untuk dihuni. Gedung itu juga memiliki daya listrik yang masih berfungsi sepenuhnya. Melihat banyaknya makanan dan fasilitas di sana, akhirnya mereka memutuskan untuk menetap di gedung itu. Setelah beberapa hari di sana, Louis curhat pada Phil. Ia bercerita bahwa ia sangat merindukan kekasihnya yang berada di Seattle. Mendengar itu, Phil memutuskan untuk membantu Louis dengan cara memberikan kejutan. The bad rap job. I'm so sorry. Ternyata Phil menyentrum Louis dan membawanya ke Seattle untuk menemui keluarganya. Setelah seharian melakukan perjalanan, akhirnya Phil dan Louis pun sampai di tempat tujuan. Di sana Louis melihat rumahnya yang selama ini ia tinggalkan selama 3 tahun lamanya. Ia mengaku bahwa dirinya adalah seorang gay. Kekasihnya yang bernama Mark ternyata telah terinfeksi dan Louis pun terpaksa meninggalkannya. Melihat kesedihan Louis, Phil pun menyarankan untuk meninggalkan sepucuk surat di sana. Berharap surat itu membawa keajaiban seperti pengalaman yang Phil alami. Lalu Phil pun teringat dengan adiknya yaitu Mike Miller yang selama ini telah ia tinggalkan. Phil pun memutuskan untuk pergi ke Tucson untuk menemui adiknya. Namun sesampainya di sana, Phil melihat rumah Mike sangatlah berdebu. Di sana Phil sudah beranggapan bahwa Mike telah tewas karena terinfeksi virus. Saat itu Phil tak sanggup untuk membuka pintu kamar adiknya dan akhirnya Phil pun menuliskan sebuah surat di sana. Lalu mereka pun kembali ke Los Angeles dan menjalani hidup seperti biasa. Hari-hari pun mereka lalui dengan fasilitas VIP di sana. Louis juga mempunyai rutinitas untuk melakukan simulasi penerbangan. Nice take off, very smooth. Phil mengajak Carol ke tempat perkemahan yang sudah dirancang sebelumnya. Di sana mereka mengingat masa-masa awal mereka bertemu.
Lalu scene kemudian beralih ke peristiwa 3 tahun yang lalu. Di sini diperlihatkan seorang pemilik vaksin hewan kaya raya yang bernama Pamela Blinton. Pada pertengahan tahun 2019, Pamela saat itu sedang presentase mengenai vaksinnya yang didesain khusus untuk anjing. Pamela adalah seorang individualis yang tidak peduli dengan siapapun. Tapi di tengah presentasi tersebut, salah satu investor mengalami muntah darah. Kejadian itu pun membuat para investor lain menjadi panik. Keesokan harinya Pamela makan siang dengan suaminya. Saat itu mereka mendengar sebuah siaran resmi dari pemerintah yang mengatakan bahwa semua negara sekarang sudah mulai melakukan karantina. Para petinggi kaya raya di luar sana sedang berebut untuk membeli fasilitas bunker bawah tanah. Mendengar berita itu, Pamela merasa bahwa itu sangatlah berlebihan. Ia berpendapat bahwa saat ini hanyalah musim flu biasa. Beberapa hari kemudian, ia berkeliling kota untuk melihat keadaan sekitar. Di sana, Pamela mulai panik melihat semua orang memakai masker. Pamela pun langsung pergi ke rumah dengan ketakutan. Saat itu, mereka melihat bahwa beberapa presiden dari berbagai negara diberitakan telah meninggal karena virus itu. Karena virus yang semakin menyebar, Badan Kesehatan Dunia kemudian menetapkan lockdown di semua negara. Hanya dalam waktu seminggu tampaknya kota menjadi sepi. Untuk berjaga-jaga, Pamela juga memakai APD lengkap setiap ia pergi keluar rumah. Saat ia pergi ke sebuah minimarket, tanpa sengaja ia bertemu temannya yang bernama Catherine. Pamela melihat bahwa semua produk yang ada di toko telah habis. Catherine juga menawarkan sebuah fasilitas bunker mewah berbintang 5, namun pada saat itu Pamela menolaknya. Saat Pamela pulang ke rumah, ia mendapati suaminya telah terinfeksi virus. Suaminya pun mengunci dirinya sendiri di dalam toilet, kemudian menyuruh Pamela untuk pergi. Pamela pun akhirnya pergi ke rumah Catherine untuk membeli fasilitas bunkernya, namun saat itu ia melihat bahwa Catherine telah tewas. Pamela pun mengambil fasilitas dan data bunker milik Catherine, lalu kemudian pergi menuju bunker. Pamela pun masuk dengan identitas Catherine dan mulai menikmati fasilitas bunker yang luar biasa. Di sana Pamela hanya ditemani oleh anjing kecilnya. Bunker itu sudah dilengkapi dengan gudang makanan kaleng. Tidak hanya itu, di sana juga ada layar monitor yang digunakan untuk memantau kondisi kota melalui pesawat drone. Saat itu ia sedang memantau sebuah kota. Ia melihat bahwa seluruh kota sangatlah sepi. Ia juga terkejut karena melihat jajaran mayat yang berbaris di tengah lapangan. 3 tahun pun telah berlalu, tampaknya mental Pamela terganggu karena saking lamanya ia hidup sendiri. Ruangan bunker yang dulunya bersih, kini juga dipenuhi oleh tumpukan sampah. Berkali-kali ia menelpon tim keamanan, namun tak ada jawaban. Tubuhnya juga semakin sakit karena sering mengkonsumsi makanan kadaluarsa. Suatu hari ia menerbangkan pesawat drone-nya, tapi saat itu ia terkejut karena melihat sekelompok orang yang masih selamat. Namun pesawat drone-nya tiba-tiba mati saat itu. Ternyata drone yang kita lihat di part sebelumnya adalah drone milik Pamela. Pamela yang mengetahui bahwa masih ada manusia yang selamat, akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari bunker tersebut. Scene pun kembali ke Phil yang saat itu sedang menemani Louis melakukan simulasi penerbangan. Phil kemudian meyakinkan Louis dan menyuruh Louis untuk melakukan penerbangan secepatnya. Namun saat itu, Louis merasa belum siap untuk melakukan penerbangan sesungguhnya. Phil sangat memaksa Louis dan berharap bahwa Louis bisa melakukan penerbangan melintasi negara. Phil berharap Louis bisa mencari seorang dokter karena saat itu Phil sangat khawatir dengan kondisi janin yang dikandung Erica dan Carol. Mendengar penjelasan Phil, akhirnya Louis memutuskan untuk melakukan penerbangan. Mereka pun melakukan perpisahan untuk melepas kepergian Louis.
Namun baru saja lepas landas, pesawatnya meledak dan membuatnya tewas seketika. 2 hari setelah pemakaman Louis, Carol dan Gail mengabadikan momen bersama. Namun saat ia melihat hasil fotonya, ia terkejut karena melihat sesosok misterius di belakangnya. Carol kemudian meminta Phil untuk menyelidiki penampakan tersebut. Di sana mereka melihat ada sebuah rumah kecil di belakang gedung mereka. Phil pun langsung memasuki rumah itu dan tampaknya ia pun tidak menemukan apapun di sana. Phil kemudian kembali ke rumah dengan mobilnya, namun seseorang bertopeng tiba-tiba muncul di belakang mobilnya. It's all part of the plan. Nothing a little lemonade can't cure. Keesokan harinya, Phil berhasil membawa orang bertopeng itu ke rumahnya. Sosok itu kemudian membuka topengnya, yang ternyata dia adalah seorang anak kecil yang sedang menyamar. Phil mengajaknya bicara, namun anak itu tetap diam dan pada akhirnya, Phil pun memanggil anak itu dengan nama Jasper. What do we got here, huh? Jasper, I was just about to ask you what we immediately... Setelah 5 hari hidup bersama, tampaknya Jasper tidak tertarik dengan hal apapun. Phil dan Carol tetap berupaya menghiburnya, namun tampaknya Jasper malah ketakutan. Dan pada suatu saat, mereka melihat bahwa Jasper tampak bahagia ketika ia sedang dekat dengan Melissa. Dan di saat bersamaan, mereka melihat sebuah cahaya yang sedang jatuh menuju bumi. Ternyata cahaya itu berasal dari bangkai pesawat yang telah ditinggalkan Mike di masa sebelumnya. Hari-hari pun mereka lalui dengan bahagia. Setelah bertahun-tahun berpacaran, akhirnya Melissa dan Todd memutuskan untuk menikah. Melissa sebenarnya sangat ingin memiliki seorang anak dari dulu. Dan tidak hanya mereka, Phil dan Carol pun memutuskan untuk menikah juga untuk yang ketiga kalinya. Dan di sana juga terlihat Jasper mulai bahagia bersama mereka. Setelah 5 bulan, akhirnya Erica dan Carol pun terfikirkan bagaimana cara mereka untuk melahirkan. Phil mencoba melakukan simulasi kelahiran, namun tampaknya hal yang dilakukan Phil sangatlah konyol. Gently entering the Jello canal. Squeezers. Okay, I can tell. No. Oh, I got it. It's a girl. Okay, now. Suatu hari Erica merasa bahwa ia akan segera melahirkan. Untungnya Gail dan Todd sudah bersiap untuk membantunya melakukan persalinan. Phil juga mencoba untuk menghibur Erica dengan memakai topeng bergambar wajah Myler. Melihat Phil, Erica malah ketakutan dan Gail pun menyarankan Phil untuk pergi sementara. Setelah beberapa jam kemudian, Erica akhirnya bisa melahirkan dengan selamat dan bayinya juga terlihat sangat sehat. Erica pun menamai anaknya dengan Myler sesuai nama ayahnya. Di sisi lain, Phil mengajak Jasper untuk mencari hiburan, namun saat itu mereka terkejut karena melihat asap tebal dari kejauhan. Phil dan Jasper kemudian menghampiri sumber asap tersebut. Di sana mereka melihat bahwa pabrik produksi bahan nuklir ternyata telah terbakar. Phil pun memberitahu teman-temannya dan berencana untuk menjauhi tempat itu sebelum radiasi nuklir melanda tempat tersebut. Malam harinya mereka pun mulai berkemas. Mereka pun kemudian melakukan perjalanan panjang menuju Amerika Utara, tepatnya negara Meksiko. Namun di tengah perjalanan, sebuah lilin tiba-tiba terjatuh yang membakar rumah gendong milik Carol. Dan tanpa sepengetahuan mereka, sebuah mobil van misterius mengikuti mereka. Mereka pun berhenti di pelabuhan dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan dengan kapal. Di sana mereka mulai menyusun rencana perjalanan, namun secara tiba-tiba Brown datang dengan menodongkan senapan. Dan tanpa diduga, Brown tiba-tiba tertembak dari belakang, yang ternyata yang telah menembak Brown adalah Pamela. Lalu, seri dari season ketiga ini pun ditutup. Dan sekian video kali ini, salah dan kurangnya mohon maaf.
Silakan berikan saran dan masukan agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Jaga terus kesehatanmu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.